Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matematika Ekonomi ingin menjelaskan atau mereview pada mata kuliah Matematika Ekonomi yaitu matriks. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Andi Amri selaku dosen pengampu Matematika Ekonomi. Untuk kelompok kami, saya sendiri yaitu Fatia Mufid dan teman saya Nur Rahmawati. Pembahasan kali ini akan membahas pengertian matriks, matriks penjumlahan, matriks pengurangan, matriks perkalian, dan matriks determinan. Matriks. Matriks adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai persegi panjang, berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun matriks disebut sebagai unsur atau elemen. Umumnya matriks berada di dalam tanda kurung dan menyatakan sebagai huruf kapital. Sementara itu, unsur atau elemen dinyatakan sebagai huruf kecil serta memiliki indeks. Indeks tersebut menyatakan letak baris dan kolom unsur. Baris adalah susunan angka yang arahnya horizontal atau mendatar, sementara kolom adalah susunan angka yang arahnya vertikal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Baik, selanjutnya yaitu dari contoh yang ada di samping A11, A12, A13, dan sampai A33 disebut sebagai unsur. Sementara indeks 11 sampai 33 itu menunjukkan letak baris dan kolom unsur A. Jadi contohnya itu A11 berarti elemen A berada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, A12 berarti elemen A berada di baris ke-1 dan kolom ke-2, dan juga seterusnya. Nah, banyaknya baris dan kolom di dalam matriks itu disebut sebagai ordo. Selanjutnya yaitu matriks penjumlahan. Sifat penjumlahan, matriks penjumlahan hanya berlaku pada matriks yang memiliki ordo yang sama. Jika ordo antar matriksnya berbeda, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan. Contohnya A sama dengan 1, 4, 2, 3, yang B itu 6, 4, 8, dan 2. Nah, contohnya itu tentukan penjumlahan dari matriks A dan juga matriks B. Jadi A ditambah B, 1, 4, 2, dan 3 ditambah 6, 4, 8, dan 2. Nah, 1 ditambah 6, 2 ditambah 8. Jadi ditambah sama letak posisinya yang sama. Terus 4 ditambah 4 dan 3 ditambah 2. Nah, hasilnya yaitu 1 ditambah 6 itu 7, 2 ditambah 8 sama dengan 10, lalu 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya 7, 8, 10, dan 5. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Mufid. Selanjutnya, matriks pengurangan. Sifat pengurangan matriks sama seperti penjumlahan. Pengurangan hanya berlaku untuk matriks berordo yang sama. Namun, sifat penjumlahan tidak berlaku pada pengurangan, kecuali sifat pengurangan dengan matriks 0, yaitu A min 0 sama dengan A. Untuk soalnya, diketahui matriks A min 7, 4, 5, 8, dan matriks B 1, min 4, 1, dan 9. Tentukan matriks A dikurang B. Jadi jawabannya A dikurang B. Min 7 dikurang 1, 4 dikurang min 4, lalu 5 dikurang 1, dan 8 dikurang 9. Hasilnya min 8, 8, 4, min 1. Ini kita memakai ordo yang 2 kali 2 atau sama kolom dan barisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Baik, selanjutnya yaitu ada matriks perkalian. Jadi sifat perkalian matriks perkalian antara dua matriks ini bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misalnya, matriks ordo 2 dikali 2 bisa dikalikan dengan ordo 3 dikali 2. Matriks ordo 3 dikali 1 bisa dikalikan ordo 1 dikali 3, dan juga seterusnya. Contoh soalnya,
Jadi di sini A sama dengan min 3, 4, 1, 2, dan yang B sama dengan 2, 5, 1, dan 0. Nah, soalnya tentukan hasil matriks perkalian dari bilangan matriks A dan juga B sebagai berikut. Nah, A dan B sama dengan min 3, 4, 1, 2 dikali 2, 5, 1, dan juga 0. Jadi, di sini yang kolom A-nya itu dikali dulu, dikali sendiri, baru nanti selanjutnya yang A dikali sama kolom B. Jadi, min 3 dikali 2, nah yang bawahnya 4 dikali 2. Lalu ditambah 1 dikali 5, yang bawahnya 2 dikali 5. Nah, di sampingnya min 3 dikali 1, dan bawahnya 4 dikali 1, lalu sampingnya 1 dikali 0, dan 2 dikali 0. Jadi min 3 dikali 2 itu hasilnya 6, lalu 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, di bawahnya 4 dikali 2 sama dengan 8, dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, di sampingnya hasil dari min 3 dikali 1 sama dengan min 3 ditambah 1 dikali 0, hasilnya itu 0. Nah, yang bawahnya itu 4 dikali 1 sama dengan 4, dan tambah 2 dikali 0, hasilnya 0. Nah, kan jadinya 6, min 6 ditambah 5 sama dengan min 1, lalu bawahnya 8 ditambah 10 itu sama dengan 18, lalu min 3 ditambah 0, hasilnya itu min 3, dan 4 ditambah 0, hasilnya 4. Jadi hasilnya min 1, 18, min 3, dan juga 4. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Mukir. Yang terakhir, matriks determinan. Selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat dicari dengan matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis det dalam kurung A tutup kurung atau garing A garing. Untuk soalnya, tentukan determinan dari matriks A sama dengan 4, 4, min 2, min 1, 5, 0, 1, 3, 0 dengan metode Sarus. Jadi, determinan ini memiliki dua metode, yaitu metode Sarus dan metode minor cofactor. Saya memakai yang metode Sarus. Dan ini soal itu kita yang memakai ordo 3x3, 3 baris dan 3 kolom. Untuk jawabannya seperti apa? Jawabannya, kita tulis semua 4, 4, min 2, min 1, 5, 0, 1, 3, 0. Dan kita garingin, lalu kita ngambil kolom yang paling awal yaitu 4, min 1, 4, 5, min 2, dan 0. Lalu sudah saya warnain. Jadi ini kita kali sama ini, kali ini, dan yang merah kita kali sama ini. Jadi 4 dikali 5 dikali 0 ditambah min 1 dikali 3 kali min 2 ditambah 1 dikali 4 dikali 0. Dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah untuk perkaliannya. Jadi 1 dikali 5 dikali min 2 dikurang 4 dikali 3 dikali 0 dan dikurang min 1, 4, 0. Hasilnya 0 ditambah 6 ditambah 0 dikurang min 10 dikurang 0 dikurang 0. Hasilnya 6 dikurang min 10. Min ketemu min menjadi plus. Jadinya 6 ditambah 10 sama dengan 16. Sekian penjelasan materi matriks dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.